Halo semuanya, gue Rafael dari Idiot Student Art. Dan kali ini gue bakal nyoba eksplorasi ke salah satu kampung nelayan yang ada di Dadap, Tangerang. Karena gue orangnya penasaran dan ingin tahu sesuatu, jadi gue bakal ajak kalian untuk eksplor dan cari tahu lebih dalam lagi kehidupan para nelayan di kampung ini. Kebetulan juga gue ada salah satu kerabat yang ada di sana. Namanya Eko. Hello everyone, balik lagi di channel Idiot Student Art. Kali ini sambil menyeling konten short movie atau dari student yang lain, kali ini gue bakal ngasih konten ya ngobrol-ngobrol santai aja. Dan kali ini gue bakal ngajak ngobrol salah satu teman gue, dan gue pengen mengenal kegiatan atau kehidupan dari nelayan. Ya, di samping gue ada temen gue namanya Eko Panbudi. Ya, Eko tuh temen gue dari SMP dan sekarang juga masih dekat. Gue pengen tahu aja gitu ceritanya gimana dan keseruannya, kehidupannya ya. Dan kalau boleh tahu ini tuh di daerah mana kok? Ini Chengin, Tangerang, Banten. Iya. Kalau lu bahas yang ini tuh pasti identik dengan sesuatu. Bagi yang tahu aja. Ya kok, gue mau nanya aja gini. Lu ini kan sebagai anak nelayan. Iya. Lu tuh sering ikut ngelaut nggak sih? Kalau gue sih jarang ya, soalnya kan bapak gue nggak mau gue tuh kayak dia jadi nelayan gitu. Jadi bapak gue lebih mikirin gue tuh udahlah nggak usah ngikutin gue gitu sebagai nelayan. Jadi gue lebih ke ya kayak anak-anak biasa aja, sekolah habis itu main gitu doang sih. Nggak pernah ngikut, cuman sekali-kali pernah lah. Bukan nggak pernah ikut tapi pernah doang kan? Pernah. Kalau nelayan itu nangkep ikan tuh gimana sih? Khususnya keluarga lu lah, khususnya dia. Ada banyak cara sih kalau dijadiin nelayan itu. Ada yang namanya pakai bubu kayak perangkap ikan gitu kan. Itu biasanya dapetnya orang-orang nelayan tuh kalau pakai bubu biasanya nyari ikan beronang ya, ikan karang gitulah yang di bawah karang gitu. Terus ada lagi yang pakai jaringnya, ada jaring yang buat udang, ada juga jaring yang buat kalau lu tahu kerajungan namanya. Iya. Ya kepiting gitulah. Dan itu harganya kalau kita jual ke pengepul lumayan, cuma nyarinya itu yang susah. Dan ini sih dari sekian banyak hasil tangkapan, terus orang-orang tuh biasa ngincar apa sih? Apa ada dalam waktu-waktu tertentu, misalkan tahun baru orang-orang ngincarnya ini, hari-hari biasa orang ngincar ini gitu sih? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada apa target kayak gitu. Yang penting nelayan itu dia pengen ada hasil yang bisa ngidupin keluarganya gitu. Dan ini gue mau tahu ya, lu kan pernah ngelaut gitu sama bapak lu. Lu ada cerita menarik nggak? Cerita seru gitu? Ada sih sebenarnya, cuman ini lebih ke apa sih, hewan-hewan nggak jelas gitu lah, kayak monster. Kayak monster, cuman Gimana itu? ya mungkin banyak orang nggak percaya, tapi gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri gitu, dan itu serem banget. Jadi gue lagi naik perahu bapak gue itu malam lah jam 9 ke atas. Itu lu mau ngapain kok jam 9? Katanya jam 3 segala macam. Enggak, itu kita lagi ke bagang aja. Lagi ke bagang, ngeliat bagang. Dan itu bapak gue kan biasanya pakai center gitu kan. Iya. Center headlamp gitu buat ngeliat di sekitaran, takut ada sampah, ngituin ke kipas perahu. Dan itu bapak gue ngeliat kayak ada capit. Itu capitnya itu hampir nutupin perahu gitu. Capitnya doang. Capitnya itu saking gedenya itu gue lagi di laut tengah gitu. Dan itu jauh banget dari pemukiman, dari pulau, jauh banget. Laut lepas gitu. Iya, laut lepas. Gue nggak tahu itu tinggi semana, tapi itu Lu gede banget itu. lu ngelihat bener-bener capit gitu. Iya. Kayak tapi segede perahu. Capitnya itu baru segede perahu, dan itu kayak dia tuh ya namanya kepiting gimana nyamping. Iya. Tapi ini kok kayak gede banget, terus panjang, cuman lewat doang. Itu gua nggak tahu, pokoknya gua itu apa sih kalau bahasanya
takut banget sumpah. Speechless gitu. Iya, speechless. Iya. Itu lu begitu tuh, kejadian begitu harusnya sering ya dialami pelaut-pelaut gitu, nelayan gitu ya. Iya sering, cuman jarang banget yang nge-expose atau gimana gitu. Jarang, banyak banget. Para nelayan itu banyak cerita tentang kayak ada lah yang ceritanya ketemu naga lah. Iya, ada serius naga. Ada, Serius. ada naga. Tapi naga Ular laut naga. ya, iya, kayak ular naga yang di air itu, kayak ngegeliat begitulah. Itu ada naga. Jadi kalau bapak lu ada cerita nggak? Kalau bapak gue sih lebih ke ini sih, ngelihat ini nih apa, kayak cahaya gitu. Gue kira sih, gue denger juga dari bapak gue itu kayak anjir, mana mungkin sih ada cahaya dari langit itu tuh langsung turun ke bawah ke laut, itu langsung nggak ada cahaya. Gue nggak tahu itu UFO apa apa nggak Iya, tahu gue. nggak tahu. Tapi banyak banget cerita tentang nelayan yang sebenarnya jarang kita dengar gitu. Udah sih gitu aja kalau tentang ya apa anehnya di laut gitu. Itu yang baru lu rasain sedikit gitu. Iya, gitu baru. Itu ya namanya laut, kita identik dengan apa ya, di Al-Quran dan di hadis juga. Wih deh, gue bahas agama nih. Kan di Al-Quran dan di hadis juga kan, lu tahu sendiri, kita juga tahu sendiri, katanya tuh laut itu apa, istananya jin. Ya, iya. Tuh kalau kejadian-kejadian mistis tuh lu pernah ngerasain gak sih? Enggak harus di laut juga sih, kayak di sekitar sini juga, apa di perahu. Iya gitu. Pernah gak sih? Kalau mistis begitu gue jarang ngedenger sih atau pernah ngeliat enggak. Cuman mungkin dari para nelayan banyak, dari yang namanya ngeliat kuda jalan di air lah, kayak ada ngeliat cewek pakai baju hijau yang dikiranya ya penguasa laut lah segala macam. Itu banyak ceritanya, cuman ya mereka nggak terlalu nganggap itu serius. Itu kita menganggap bahwa nelayan itu ya udahlah beda alam gitu kan. Dia tahu bahwa ada makhluk non fisik di situ kan. Makhluk metafisika. Ya metafisika, dan ada juga yang kayak dia hidup di sini kelihatan gitu. Jadi ya wajar aja para nelayan begitu. Lu pernah gak sih kok yang ngerasain kayak ombak tuh kencang gitu? Kan pinggir laut namanya gitu, ombak gitu. Pernah gak? Kalau itu mah bukan pernah sih, sering. Cuman kalau ombak yang gede gitu atau kencang itu jarang. Soalnya tergantung dari anginnya itu. Tapi gue pernah ngerasain satu ombak yang itu langsung seketika itu banjir di wilayah Cengin ini. Itu kapan itu? Udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu sih. Dan itu ya orang-orang juga kayak udahlah, emang di pinggir laut gitu kan. Wajar. Ya udah wajar lah. Salah satunya adalah badainya. Aku baru ngeliat badai yang mungkin ya belum terlalu besar sih, tapi itu udah serem banget. Badai awan yang tebal gitu kan, hitam. Terus juga angin yang kenceng sampai ya ada rumah gua. Gitu. Iya, petirnya itu ada yang petirnya itu ngumpul di awan itu, ada yang petirnya itu ke laut. Iya, ke air situ, Iya, ke laut. Itu ngeri banget. Itu anginnya sumpah kayak kenceng banget. Dari ini juga kan masih apa, suasana pandemi, walaupun kita mau new normal, itu bagi nelayan sendiri itu ada masalah nggak sih? Kalau nelayan nggak ada masalah, karena di sini termasuk juga belum ada kasus tentang ada yang positif COVID ya, nggak ada. Jadi walaupun kayak gitu, orang-orang yang di sini juga tetap mengikuti protokol. Warga sekitar juga walaupun di sini aman kan, nggak ada yang positif COVID, cuman ngikutin protokol semuanya. Dan walaupun begitu juga, kalau mau dibilang imbasnya ke penghasilan nelayan, ya ekonomi pasti, karena orang-orang yang biasanya itu dari luar datang ke sini buat beli ikan nggak ada, berkurang malah. Dan pemasok juga
ya nggak mau nerima banyak ikan karena yang membeli juga semakin dikit lah begitu. Tapi tetap walaupun sepi mau nggak ada yang beli, tetap para nelayan berusaha lah buat menghidupi keluarganya, karena mau ngapain, mereka hidup ya dari laut gitu kan, mencari rezekinya mereka dari laut, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aset mereka ya dari laut gitu. Ini kok, gue mau nanya nih, ini agak sensitif juga. Lu kan ini kan nelayan itu bisa dibilang, khususnya nelayan-nelayan kecil gini tuh bisa dibilang dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena ya kerjanya panas segala macem gitu. Padahal kan kita juga butuh ikan loh, kita juga mau makan ikan. Perspektif orang tuh tentang nelayan tuh kayak ih orang pinggiran gitu, maksudnya ya mohon maaf gitulah. Lu tuh apa ngerasa malu apa justru lu bangga gitu jadi nelayan? Ya gue nggak peduli sih dengan omongan orang kayak gimana. Ya kalau misalkan gue nggak nerima kenyataan, ya berarti gue nggak bersyukur atas semua yang Tuhan berikan sama gue gitu. Gue bangga sama orang tua gue bisa sampai nyekolahin gue sampai hari ini, nafkahin gue sampai hari ini, dan bisa menghidupi keluarganya sampai hari ini gitu. Dan gue nggak ngerasa malu. Gue ngerasa malu dengan mereka yang hidupnya lebih enak gitu. Enggak, gue lebih suka begini, dan gue bakalan tunjukin ke mereka suatu saat gitu kan, bahwa gue bisa kayak mereka dengan usaha gue sendiri, bukan harta orang tua. Tapi lu ada cita-cita bakal ngelanjutin ini nggak? Enggak lah, enggak. Bapak gue bilang ke gue, apapun yang terjadi jangan pernah jadi nelayan. Kalau bisa ya jadi bos daripada nelayan gitu, lebih tinggi lah dari cita-cita. Terakhir nih kok, gue pengen lu kasih pesan dan ya pesan-pesan lah buat orang di luaran sana, ya untuk seluruh warga Indonesia sih, khususnya para pelajar di Indonesia. Apa ya, banyak sih. Jangan banyak-banyak, jangan ntar ini jadi channel YouTube lu. Iya, benar. Dan jangan pernah malu sama ekonomi lu. Teman-teman lu yang mereka yang punya mungkin mobil, motor yang banyak, rumah yang gede, gue nggak malu. Rumah gue kayu dan bisa kapan-kapan juga bisa rubuh atau gimana karena ombak. Dan gue nggak peduli mereka yang bilang lu tuh orang yang nggak punya, lu cuman anak nelayan itu. Gue nggak peduli, gue bakal buktiin gitu ke mereka bahwa gue bisa, dan lu juga semua harus bisa. Kita belum tahu masa depan kita tuh kayak gimana, tapi kalau misalkan kita berusaha ya kita pasti bisa gitu kan. Kalau kita yakin kita bisa. Nggak peduli teman-teman lu orang yang kaya, nggak peduli teman-teman lu orang yang terfasilitasi semuanya, tapi ingat itu kekayaan orang tuanya, bukan dianya hanya orang miskin. Sama gue orang miskin karena gue belum bisa ngasilin duit gue sendiri gitu. Nggak usah malu, mereka sombong karena kekayaan orang tuanya, bukan atas dirinya. Udah gitu aja. Ya udah gitu aja. Ingat pesan Eko, bersyukur dan jangan malu, percaya diri. Nikmatin hidup lu. Enjoy your life. Kasih kok dengan jadi ngobrol. Iya, Ayo, salam corona. Wes. Oke, gitu aja. Terima kasih. Idiot Sundar Art. Sign out. Oh ya. Goodbye. Enjoy your life. Sosokan anjing bahasa Inggris. Kayak anjing lu ntar ya. Video kita cut. Oh, iya. Si Reja. Oh, cut. Alarm gue cik. Anjir. Tolongan bu. Senin tuh badai kan di Jakarta. Senin apa Selasa? Ini Rebo, kemarin Selasa. Hari Seninnya maksudnya. Ya udah sih bos. Dia kesel gue minta ampun sama bulu. Gitu lah. Tuh, ingat intinya bersyukur dan percaya diri. Karena dengan bersyukur dan merubah hidup kita. Gue ngomong Apa sih anjing? Motor tapi gagal dong. Cengir.